Hai Moms, kami mahasiswa dari Gizi Universitas Diponegoro mau berbagi terkait informasi seputar tumbuh kembang si kecil. Nah, apakah Moms punya anak yang sering kali menolak makanan yang diberikan? Wah, pasti kesal bukan jika anak menolak terus-menerus bahkan menutup mulut dan menyemburkan makanannya. Jadi, yuk simak video berikut untuk mengetahui berbagai informasi terkait gerakan tutup mulut atau penolakan makanan pada anak. Di video ini, kita akan membahas pengertian, penyebab, dampak, hingga tips untuk mengatasi hal tersebut. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Di kelompok 4 ada Oais, Kumala, Dina, Widya, Syafa, dan Nur Askia. Sebenarnya yang dimaksud GTM atau gerak tutup mulut itu apa sih, Mams? Jadi, gerak tutup mulut atau lebih dikenal dengan istilah GTM adalah aksi anak menolak makan atau kesulitan makan yang sering kali dialami anak pada tahun pertama. Biasanya ada pada usia 6-9 bulan, yang merupakan masa kritis dalam memperkenalkan makanan padat secara bertahap. Kemudian, apa aja sih Mams terkait kesulitan makan pada anak? Dalam bidang klinis anak, masalah makan dikaitkan dengan ketidakmampuan bayi atau anak dalam mengonsumsi sejumlah makanan yang dibutuhkan secara alamiah atau sukarela menggunakan mulutnya. Jika hal ini tidak diperkenalkan dengan baik, masalah makan kemungkinan terjadi pada usia balita dan berlanjut ke usia selanjutnya, serta seringkali dikaitkan dengan gangguan cemas dan kelainan makan atau eating disorder pada anak, remaja, dan dewasa muda. Menurut Moms, apakah wajar anak mengalami GTM? Anak mengalami GTM biasanya karena ketiga hal ini, Moms. Yang pertama, karena respon normal. Penolakan makan mencerminkan respon ketakutan dasar, di mana anak menjadi lebih sadar terhadap sifat sensori makanan sehingga mereka mulai meneliti semua makanan yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, karena sindrom neofobia. Anak usia lebih dari 12 bulan mulai mengembangkan respon neofobia terhadap makanan atau sifat waspada. Anak kemungkinan menolak makanan dan tidak mau mencicipinya karena terlihat berbeda dari makanan yang biasa dikonsumsinya. Namun jangan khawatir Mams, respon neofobia akan berkurang seiring waktu dengan makan bersama orang dewasa dan anak lain. Yang ketiga, karena sudah sesuai kebutuhan. Anak menolak makanan apabila sudah merasa cukup makan. Asupan makan pada satu anak berbeda dengan yang lainnya, meskipun pada usia yang sama. Jadi, jika anak tumbuh secara normal, maka ia akan mengambil jumlah makanan yang tepat sesuai kebutuhannya sendiri. Mengapa sih, Mams? Kok anak sering menolak makanan? Yang pertama adalah anoreksia infantil, penolakan makanan secara menyolok karena kehilangan nafsu makan yang dapat mengakibatkan asupan makanan tidak memadai dan kegagalan pertumbuhan. Yang kedua adalah sensory food aversion. Anak menolak untuk makan makanan tertentu dengan rasa, tekstur, bau, atau penampilan tertentu. Anak-anak dengan gangguan makan jenis ini memiliki kecenderungan untuk pilih-pilih makanan. Yang ketiga adalah post-traumatic feeding disorder, penolakan makanan karena peristiwa traumatis saluran pencernaan yang memicu stres pada bayi, seperti tersedak, muntah parah, dan lain-lain. Yang keempat adalah feeding disorder associated with a concurrent medical condition. Gangguan makan akibat kondisi medis pada anak. Anak siap memulai makan, tetapi menunjukkan kesusahan selama makan dan menolak untuk melanjutkan makan. Yang kelima adalah parental misperfection. Masalah kesulitan makan timbul karena kekhawatiran orang tua yang berlebihan atau tanggapan orang tua yang salah mengenai porsi makanan anak yang terlalu sedikit. Yang keenam adalah inappropriate feeding practice. Masalah makan yang disebabkan oleh perilaku makan yang salah ataupun pemberian makanan yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, balita juga mungkin nih Mams enggan makan dengan baik apabila yang pertama bisa karena terganggu oleh mainan, game, TV, atau lingkungan baru.
Yang kedua, bisa saja karena mereka cemas, sedih, kesepian, atau tidak aman. Yang ketiga juga bisa karena merasa tidak enak badan. Biasanya anak mungkin menolak makanan jika mereka sakit tenggorokan, pilek, atau sedang melawan infeksi. Yang keempat adalah mereka tidak lapar karena mereka sudah merasa cukup baik atau terlalu berlebih terhadap makanan atau minuman sebelumnya. Yang kelima adalah nafsu makan sering berkurang saat anak demam. Yang keenam, bisa saja karena pengalaman di sekitar waktu makan yang membuat anak itu stres. Kalau anak terus-terusan GTM, pasti khawatir kan, Mams? Nah, apa sih akibat jangka panjang jika anak susah makan? Masalah makan berdampak buruk terhadap kesehatan anak, seperti gangguan pertumbuhan, rentan terhadap infeksi, dan bahkan kematian. Selain itu, masalah makan berpotensi menyebabkan gangguan kognitif dan perilaku, serta dikaitkan dengan gangguan cemas dan kelainan makan atau eating disorder pada anak, remaja, dan dewasa muda. Sulit makan berkepanjangan berakibat menurunkan asupan kalori yang dibutuhkan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dampak sulit makan pada awalnya mungkin berpengaruh terhadap berat badan, bisa tetap atau turun, kemudian nantinya akan mempengaruhi tinggi badan serta status gizi. Kemudian perilaku orang tua seperti apa yang dapat memperburuk penolakan makan pada anak? Yang pertama adalah memberikan perhatian lebih saat anak tidak makan. Hal ini mendorong anak untuk menolak makanan sehingga mereka bisa mendapatkan perhatian orang tuanya. Bahkan perhatian dari orang tua silang lebih baik daripada tidak ada perhatian sama sekali. Yang kedua adalah mengharapkan anak makan lebih banyak dari yang mereka butuhkan dan memaksa mereka makan ketika mereka tidak lapar. Nah, itu sebaiknya dihindari ya, Mams. Lalu, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Dari segi jadwal, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, jadwal makanan utama dan makanan selingan yang teratur. Kedua, pemberian makan sebaiknya tidak melebihi 30 menit. Yang ketiga, jangan menawarkan cemilan yang lain saat makan. Kemudian dari segi lingkungan, ada 3 hal juga yang harus diperhatikan. Pertama, lingkungan yang menyenangkan. Jadi, tidak boleh ada paksaan untuk anak makan. Yang kedua, tidak ada distraksi seperti mainan, televisi, perangkat permainan elektronik saat makan. Yang ketiga, jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Dari segi prosedur, ada 5 yang harus dilakukan. Pertama, berikan makanan dalam porsi kecil. Kedua, berikan makanan utama dulu, baru diakhiri dengan minum. Ketiga, dorong anak untuk makan sendiri. Keempat, bila anak menunjukkan tanda tidak mau makan, seperti mengatupkan mulut, memalingkan kepala, atau menangis, tawarkan kembali makanan secara netral, yaitu tanpa membujuk ataupun memaksa. Kelima, bila setelah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan, akhiri proses makannya. Nah, Moms, tahu nggak apa aja sih syarat pengenalan makanan yang baik? Yang pertama, tepat waktu saat ASI tidak lagi mencukupi kebutuhan nutrisi bayi. Yang kedua, adekuat dalam memenuhi kandungan gizi sesuai usia bayi. Yang ketiga, aman dalam penyajian serta penyimpanannya. Yang keempat, makanan yang diberikan dengan cara yang benar dengan memperhatikan sinyal lapar dan kenyang seorang anak. Nah, kami mau berbagi tips nih, Mam, untuk mengatasi anak yang sulit makan. Yang harus dilakukan, pertama, berulang kali menawarkan makanan dapat meningkatkan keinginan anak untuk mencicipi makanan dan peningkatan kesukaan terhadap makanan tersebut. Yang kedua, tetap tenang dan jangan marah jika anak Anda belum makan. Yang ketiga, cobalah untuk menjaga waktu makan pada waktu yang kurang lebih sama setiap hari. Yang keempat, memberikan contoh yang baik untuk belajar kebiasaan waktu makan yang baik. Yang kelima, biarkan anak Anda makan sendiri sebanyak mungkin. Yang keenam, perkenalkan makanan baru satu persatu. Tawarkan dalam jumlah yang sangat kecil pada awalnya. Yang ketujuh, dorong anak untuk bermain. Beberapa orang tua enggan memberikan anak untuk mereka makan sambil bermain. Yang jangan dilakukan. Pertama, jangan memaksa anak makan
makan apalagi sampai memarahinya. Yang kedua, jangan membiasakan anak makan sambil melakukan aktivitas lain seperti bermain, menonton televisi, berjalan-jalan, atau naik sepeda. Yang ketiga, jangan memberikan minuman lain selain air putih di antara waktu makan. Yang keempat, jangan menjadikan makanan sebagai hadiah. Yang kelima, hentikan perkataan yang bermaksud suap dan negosiasi, seperti kamu hanya mendapatkan puding jika kamu memakan semua sayuranmu. Nah, itu jangan ya Mams. Yang keenam, jangan memberikan susu lebih dari 1 liter susu per hari. Yang ketujuh, tidak meletakkan makanan yang tidak disukai di piring yang sama dengan makanan yang disukainya. Yang ke-8, tidak menyembunyikan makanan yang tidak disukai di dalam makanan lain yang disukainya, karena ini hanya akan menyebabkan penolakan terhadap makanan yang disukai. Yang ke-9, tidak meninggalkan jeda waktu yang lama di antara waktu makan untuk membuat anak lapar. Demikian informasi seputar gerak tutup mulut pada anak yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya Mams. Terima kasih.